Bahkan fitnah ini juga berpotensi mengendorkan cinta umat kepada Nabi Muhammad. Karena haul manakib, ratib, maulid, nasihat, kitab dari para pendahulu tersebut dan juga ulama yang masih hidup sekarang adalah monumen-monumen cinta kepada Nabi Muhammad. Timur Tengah dilanda konflik karena tidak adanya penghormatan terhadap pondasi dan infrastruktur budaya dari takwa dan monumen cinta kepada Nabi Muhammad. Berkasih sayanglah pada umat Nabi Muhammad. Jangan jauhkan umat dari Nabi Muhammad. Imad, dalam ceramah-ceramahnya yang bisa disaksikan di YouTube, menyampaikan banyak cerita tentang oknum-oknum Habib yang berakhlak buruk, yang digunakan sebagai narasi yang dia sampaikan tentang Bani Alawi, seperti antek penjajah, ber-DNA Yahudi, imigran, dan lain-lain yang buruk semua tentang Bani Alawi. Hal demikian menjadi pertanyaan kemana aja dia selama ini. Apakah belum pernah bertemu secara kalbiah dan merasakan tersambung dengan para siddiqin, ulama-ulama yang soleh yang tulus yang ikhlas dari kalangan Bani Alawi, yang ribuan jumlahnya, yang sudah wafat maupun masih hidup. Di antaranya adalah Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Faqihul Muqaddam, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam Abdurrahman Al-Atos, Imam Al-Haddad, dan Imam Ali Al-Habsyi. Beliau-beliau adalah siddiqin ulama yang soleh penghilang kegelapan di hati, pembangkit ketakwaan bukan pendusta. Tidak mungkin beliau-beliau membohongi umat. Dosa besar mengaku nasab orang, juga dosa besar menikam nasab orang. Imam Ubaidillah yang difitnah adalah seorang ulama yang sangat alim, abid, sangat dermawan, bahkan menjadi inspirasi kedermawanan bagi generasi sesudahnya. Imam Abdullah Al-Haddad, penulis Ratibul Haddad, Dzikir yang agung, penulis banyak buku yang dibaca di pesantren. Juga Imam Ali Habsyi, penulis Simtud Duror, yang maulidnya adalah berkah bagi umat akhir zaman untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Juga Habib Soleh Tanggul yang perkataannya, mengapa doamu gampang sekali diijabah Habib? Karena hatiku bersih, terus menginspirasi dan menghidupkan hati. Beliau bukan penipu, bukan imigran. Beliau adalah orang yang soleh. Juga perempuan-perempuan solehah yang menjadi bidadari bumi yang meneladani Sayyidah Fatimah. Beliau-beliau semua yang mulia adalah para siddiqin yang tulus, yang bisa dirasakan lewat kalbiah dalam hati, bukan catatan-catatan nasab. Mereka adalah mutiara-mutiara dan pengharum dunia ini. Mereka alasan Allah masih menurunkan hujan dan berkasih sayang pada hamba-hamba yang penuh dosa. Mereka bukan penipu, mereka adalah penghidup hati yang mati, cahaya bagi hati yang gelap, penggembira untuk hati yang sedih. Mengapa narasi Imad tentang Sadabani Alawi sama sekali tidak ada indahnya? Apakah Imad secara kalbiah tidak pernah berjumpa dengan mereka? Hal ini mengingatkan kita pada cerita Buya Hamka, ada seseorang mengatakan pada saya di Mekah kok banyak pelacur. Loh, saya di New York tidak melihat pelacur. Orang akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Imad dan kemudian YouTuber pengejar rating memanfaatkan situasi post-truth, yaitu keadaan yang menjadi karakteristik masyarakat digital yang mengandalkan kehidupannya pada informasi digital. Post-truth, zaman di mana kebenaran sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah informasi yang diulang-ulang, agar masyarakat percaya, karena masyarakat butuh percaya. Dan di zaman post-truth, masyarakat bisa percaya apa saja. Tapi coba kita pikirkan kembali dan kita gunakan akal sehat agar kita tidak bingung dan tidak terombang-ambing di era post-truth. 1. Ulama-ulama seluruh dunia dan ribuan wali-wali Allah dan sudah ratusan tahun mengakui Sadabani Alawi sebagai duriyah Rasulullah. Apakah kita akan mengikuti Imad, kelahiran 1976, yang masih berjuang menjadi orang bertakwa? Kedua, ulama-ulama dunia yang soleh seperti Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ramadan Al-Buti, dan Maulana Syekh Nazim juga mengakui Bani Alawi sebagai duriyah Rasulullah dan sangat mencintai ulama mereka. Apakah kita lebih percaya kepada Imad daripada beliau-beliau? Ketiga, para pendahulu kita, Asawadul Adham Aswaja, seperti Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Maimun Zubair, Mbah Hamid Pasuruan, dan Mbah Gus Dur, meyakini Bani Alawi sebagai duriyah Rasulullah. Apakah kita lebih percaya kepada Imad daripada beliau-beliau yang soleh, wali-wali Allah yang tidak pernah berkata kasar,
Tahun 1993, saat ada tokoh MUI mengatakan bahwa tidak ada anak keturunan Rasulullah di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dinyatakan terputus dikarenakan tidak adanya lagi keturunan Hasan dan Hussein. Dengan tegas Gus Dur menjawab, hanya orang bodoh yang mengatakan batu permata dibilang batu koral. Dan yang paling bodoh, batu permata kok dihargakan batu kerikil. Mereka para cucunya Rasulullah. Datang ke negeri ini merupakan karunia Tuhan yang terbesar. Dan hanya orang yang kufur nikmat kalau tidak mau mensyukurinya. Gus Dur sangat dekat dan sangat mencintai Habib-Habib, di antaranya Habib Al-Habsyi Kuitang. Guru saya Habib Komar Al-Kaf bercerita bagaimana Gus Dur yang tidak melihat tahu bahwa yang menyalaminya adalah seorang Habib padahal belum pernah berjumpa sama sekali. Demikian pula Mbah Hamid Pasuruan yang terkenal wali Allah. Beliau sangat takdim dan sangat mencintai Habib-Habib di Pasuruan. Meski sudah alim dan dikenal wali Allah, beliau mau berguru dan bertabaruk kepada Habib Ja'far bin Saikhon As-Segaf dan habaib lainnya di Pasuruan. Kiai Taufik kerabat Mbah Hamid menceritakan tidak ada keraguan sedikit pun pada Mbah Hamid Pasuruan tentang kebenaran beliau-beliau sebagai duriyah Rasulullah. Beliau sangat menghormati habaib dan mengajarkan hal ini kepada santri-santri beliau. Sekarang silakan tanyakan diri sendiri mau ikut imad atau Mbah Hamid Pasuruan. Keempat, penulis dan ulama-ulama besar sudah mengkonfirmasi bahwa Sada Bani Alawi adalah nyata duriyah Rasulullah. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki dalam kitab Sabat. Apakah kita lebih percaya imad daripada Ibnu Hajar Al-Haytami? Kelima, semua keburukan yang digambarkan tentang Sada Bani Alawi tidak kami temukan pada Sada Bani Alawi. Yang ditemukan adalah keindahan iman, keindahan takwa, dan keindahan ihsan dari orang-orang soleh yang tulus. Keenam, dengan menuduh palsu nasab Sada Bani Alawi, Imad dan kawan-kawan keturunan Wali Songo mengklaim dirinya yang asli keturunan Rasulullah. Bani Alawi bukan. Bukankah itu kesombongan yang tidak ada bedanya dengan kesombongan HBS? Kemudian dalam banyak catatan peneliti sejarah Wali Songo, nasabnya dirujukan kepada Imam Ubaidillah. Bukankah ini membuat nasab Wali Songo palsu juga? Bukankah itu kejanggalan? Ketujuh, kita sudah mempunyai rujukan yang soleh yang merupakan wali-wali Allah, yang menjadi sanad dan jalan yang mulia dan lurus. Apakah kita akan percaya pada opini digital dan tokoh-tokoh digital yang belum kita rasakan berkahnya? Apakah kita akan percaya mereka dan meninggalkan sosok-sosok mulia yang telah kita rasakan berkahnya? Walau kenyataan sosiologis menunjukkan semakin banyak orang bergantung pada media digital untuk informasi agama, tapi pegangan agama bukanlah sumber digital. Agama rujukannya adalah bimbingan dan rujukan sanad yang terpelihara kokoh oleh jiwa-jiwa yang suci, yang ikhlas. Kiai Yahya Stakuf Ketum PBNU dalam menyikapi hal ini mengatakan, kita sudah merasakan berkah dari Sada Bani Alawi. Keberkahan itu adalah bukti Sada Bani Alawi duriyah Rasulullah. Seperti kitab Bughyatul Mustarsyidin yang ditulis Said Abdurrahman Ba'alawi. Beliau juga berkata, dalam agama ada pegangan. Tidak hanya catatan-catatan. Agama juga perkara keimanan, bukan metode ilmiah. Kiai-kiai kita tidak pernah mempertanyakan Bani Alawi. Bahkan beliau mengkonfirmasi melalui konfirmasi ruhaniyah tentang kebenaran nasab Bani Alawi. Kiai Ali Maksum Kiai Maimun Zubair, ayah dari kakek saya sendiri. Saya husnudon dan percaya kepada Kiai Maimun karena saya merasakan barokah Kiai Maimun. Saya juga percaya pada Kiai Ali Maksum karena saya merasakan barokah Kiai Ali Maksum pada saya. Percaya pada pendahulu lebih selamat. Beliau melanjutkan, kalau ada oknum Habib yang tidak soleh, tidak beres kelakuannya, ya tidak usah diikuti. Kalau ada yang bertanya bagaimana kami diperlakukan tidak adil, biarlah mereka yang mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan kakek beliau, Rasulullah. Seperti yang ditulis Zulhaim Hashim, konflik ini adalah antara Sayyid dan Gus, antara Imad dan kawan-kawan, dan Sayyid Habib HBS. Walaupun yang diangkat soal nasab, sebenarnya ini konflik politik ekonomi, yang sangat rawan ditunggangi penumpang-penumpang gelap. Tidak usah masalah agama menimbulkan persaingan politik ekonomi. Apalagi, baik Wali Songo maupun Habaib sama-sama kembali kepada Imam Ubaidillah, yaitu melalui jalur Amil Faqih bin Al-Imam Muhammad Sohib Mirbat bin Al-Imam Holik Qosam bin Alwi bin Al-Imam Muhammad Sohib As-Souma'ah bin Al-Imam Alwi Sohib Sam bin Al-Imam Ubaidillah bin Al-Imam Muhajir Ahmad. Mbah Maimun Zubair mengingatkan kalau para pembaru agama sudah berasal dari duriyah Rasulullah. Itu artinya Allah mengingatkan kita umat Islam bahwa kiamat sudah dekat.
karena Imam Mahdi merupakan turunan Rasulullah. Kami umat Islam senang dengan Wali Songo, dan kami juga senang dengan para habaib. Jangan batasi umat belajar dari ulama tertentu saja. Saat ini sudah zaman digital, umat bisa mengakses dan belajar ulama yang soleh dari mana saja. Dari Yaman, dari Amerika, dan sebagainya. Umat sudah terbiasa ratiban Imam Al-Haddad, juga manakiban Syekh Abdul Qadir. Tidak usah dibentur-benturkan. Tolong berkasih sayanglah terhadap umat Nabi Muhammad, janganlah dipecah belah dan dirusak-rusak. Jangan dihancurkan warisan para pendahulumu. Jangan hancurkan kepercayaan kami pada ulama. YouTuber-YouTuber seperti FAM dari KBN, ZB, Bahar Smith, dan YouTuber-YouTuber lain-lainnya, demi rating berhentilah menyebarkan kebencian pada umat. Fitnah dan adu domba kalian menyakiti perasaan umat. Bersikaplah adil. Kalau yang salah oknum Habib, janganlah menyalahkan seluruh Sadah Bani Alawi semuanya. Habib Jindan sering mengkritik para habaib yang tidak sesuai dengan perilaku leluhur mereka. Beliau menceritakan ada seseorang datang kepada Imam Al-Haddad. Ditanya, siapakah ini? Ana Fulan bin Fulan. Saya anaknya Fulan wali besar, cucunya wali besar. Jadilah seperti kakekmu dalam ilmu dan akhlak. Kalau tidak, kamu hanya kostum. Beliau juga mengutip Imam Al-Haddad dalam haul Imam Al-Haddad belum lama ini, jangan engkau mengandalkan nasab. Jangan menyombongkan amalan bapakmu, amalan kakekmu. Kalau menyimpang engkau mencoreng wajah mereka. Kalau gagal dalam ilmu, jangan gagal dalam mihrab. Kalau gagal dalam mihrab, jangan gagal dalam akhlak. Beliau juga sering mengkritik yang mengandalkan nasab tapi berakhlak buruk. Kamu bukan dari darah mereka, tapi dari air kencing mereka. Habib Jindan menyebut jalan Sadah Bani Alawi ada 5. Ilmu, amal, ikhlas, suara, berhati-hati dalam harta dan berfatwa, dan khauf kepada Allah. Imam Al-Haddad mulia bukan karena nasab, tapi karena mengikuti jalan pendahulu beliau dan Rasulullah. Nasab Imamul Haddad dan Wali Songo bertemu pada nasab Amil Fakih bin Al-Imam Muhammad Sohib Mirbat dan seterusnya. Oleh karena itu Ratib Haddad dan juga kitab-kitabnya menyebar ke pesantren-pesantren di Indonesia. Aba Lutfi selalu mengingatkan untuk menjaga persatuan, para habaib menghormati saudara tuanya yang berasal dari Asmat Khan, juga sebaliknya. Beliau juga menghidupkan haul-haul para solihin tanpa memandang nasab mereka, sehingga kegiatan cerita-cerita orang soleh dapat meningkatkan takwa. Sehingga Habib Kiai, Said, Gus, semua bisa rukun dalam keindahan dan keimanan. Beliau juga selalu berwasiat, waspadalah jangan mau dipecah belah. Jangan kendor kepercayaannya kepada para ulama. Jangan kendor kepercayaan kepada para habaib. Apalagi beliau-beliau yang soleh. Jangan kendor cinta kepada Nabi Muhammad. Kita jaga NKRI dari siapapun yang menghasut dan memecah belah dengan sara dan kebencian. Siapapun yang mengadu domba menyebarkan kebencian, kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Beliau pernah bercerita mengapa Sunan Kalijaga dinamakan Kalijaga. Maksudnya adalah menjaga aliran-aliran, generasi-generasi agar tidak terjadi benturan. Peristiwa ini adalah tes kepada umat dan pecinta Rasulullah, siapa yang benar-benar cintanya tulus dan suci kepada Rasulullah. Yang tulus maka akan tetap mencintai ulama, akan husnudon kepada para ulama, akan tetap mencintai duriyah Rasulullah, akan terus mencintai orang-orang soleh, akan menghormati para pendahulu. Bahkan kontroversi ini akan semakin memperkuat cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Cinta yang bersih, tulus dan murni,